Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tumbuh yang berdampak. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami meminta bimbingan, kepadamu kami memohon kekuatan di dalam kami merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami jika saat ini kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dan kami serahkan biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir memberkati, memenuhi setiap diri kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku akan firman-Mu. Di dalam-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan ayat 21 yang demikian sabda Tuhan. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang ke kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia mendengarkan, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Amin. Tentu kita tidak asing dengan doa Bapa kami. Kita pasti sudah apalah itu doa Bapa kami. Tapi ada satu hal yang menarik di dalam doa Bapa kami. Ketika disebutkan di sana kan seperti ini, bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu atau datanglah kerajaan Allah, itu kemudian menjadi sebuah isu sentral atau isu pusat di dalam kita membicarakan tentang Injil Kristus atau Injil Yesus ini. Kerajaan Allah menjadi sebuah isu yang selalu muncul di dalam beberapa pembahasan. Seringkali kemudian kita memahami bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang akan datang dari surga, Allah datang ke tempat ini, kemudian menjadi sesuatu yang kita rayakan bersama. Dan kerajaan Allah itu menjadi idea atau menjadi tujuan dari setiap orang Kristen atau orang yang percaya. Ketika kita mati nantinya, maka kita akan hidup di dalam kerajaan surga. Tetapi yang menarik adalah ada banyak gambaran kerajaan Allah yang diceritakan atau yang digambarkan di dalam Injil. Salah satunya adalah seperti yang kita baca pada saat ini atau kita renungkan pada saat ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mencermati dalam teks ini, maka kita menjumpai sesuatu yang lain. Kerajaan Allah yang mungkin selama ini kita bayangkan sebagai sesuatu yang nanti akan terjadi di luar diri kita atau sesuatu yang tidak bisa kita upayakan. Ternyata di gambaran ini justru sebaliknya. Ketika dikatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang dia ditaburkan, kemudian dia tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung yang ada di udara itu bersarang di cabang-cabang pohon itu. Satu. Kedua, kerajaan Allah itu seumpama ragi yang kemudian diambil oleh seorang perempuan dan ditaburkan di tepung atau gandum, kemudian membuat tepung itu menjadi kalis atau mengembang begitu. Nah, gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu ternyata sesuatu yang bukan hanya berbicara tentang iman, bukan hanya berbicara tentang kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada Yesus, tetapi tentang sesuatu yang bertumbuh dan berguna. Pohon yang bertumbuh, dia tidak hanya tumbuh untuk dirinya sendiri, tetapi pohon itu
berguna untuk burung-burung yang di udara, untuk mereka bersarang. Demikian juga ragi. Ragi bukan hanya bertumbuh untuk dirinya sendiri, tetapi membuat tepung yang sangat ya kan kalau tepung kan sangat sangat teksturnya itu lembut dan tidak bisa mengembang gitu. Tetapi dengan adanya ragi, tepung itu bisa menjadi mengembang dan menjadi kalis. Nah, ibu bapak saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita belajar bahwa percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus itu bukan hanya persoalan tentang iman. Oke, iman memang harus bertumbuh, tetapi apa tolok ukurnya bertumbuh itu? Tolok ukur bertumbuh bukan hanya tentang kita rajin beribadah atau kita rajin melakukan ritus keagamaan, tetapi bertumbuh, tolok ukurnya adalah seberapa kita berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti pohon yang berdampak untuk burung, seperti ragi yang berdampak untuk tepung, dan seberapa besar kita berdampak untuk lingkungan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa, oh iman saya bertumbuh, tetapi kita tidak punya dampak apapun, atau kita tidak mau memberikan dampak kita kepada orang-orang sekitar kita. Maka bisa dikatakan bahwa kerajaan Allah itu belum datang. Kerajaan Allah bisa hadir. Kerajaan Allah bisa datang ketika kita mau memberikan dampak kepada mereka. Ketika hidup kita bisa berdampak untuk orang lain, maka disitulah sebenarnya kerajaan Allah ada dan kerajaan Allah hadir. Tugas kita adalah menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan salah satunya adalah dengan menumbuhkan iman kita untuk kita berdampak. Bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya kita hidup untuk diri kita atau kita hidup untuk keluarga kita, tetapi kita hidup memberikan dampak kepada orang-orang yang tidak punya hubungan darah dengan kita, yang tidak punya mungkin kedekatan emosi dengan kita, tetapi untuk siapapun orang-orang di sekitar kita. Seberapa besar iman kita sudah bertumbuh, ditentukan oleh seberapa banyak atau seberapa besar kita telah berdampak untuk lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Saat ini marilah bersama kita berdoa menghadap Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kita dan juga meminta pertolongan kepada Tuhan supaya iman kita bisa bertumbuh dan berdampak. Mari kita berdoa. Kami menghidupi iman kami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berupaya dengan keras untuk menumbuhkan iman kami kepadamu. Tetapi seringkali Tuhan, kami melupakan aspek pertumbuhan yang lain, yaitu dampak bagi lingkungan dan orang-orang sekitar kami. Seringkali kami menumbuhkan iman kami, tetapi kami tidak peduli dengan kerusakan lingkungan sekitar kami, ataupun juga dengan orang-orang di sekitar kami. Kami hanya fokus pada diri kami sendiri untuk kami percaya kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa menumbuhkan iman kami dengan lebih holistik, dengan lebih menyeluruh, sehingga iman kami bisa benar-benar bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan kerajaan Allah boleh kami rasakan di tengah-tengah hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami hendak berdoa, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini sedang berjuang dengan sakit mereka, sedang berjuang dengan proses pemulihan yang mereka lakukan saat ini, yang mereka upayakan. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Bapak Wilson Siagian, Bapak dan Ibu Hadi Yuwono, Bapak Siswo Prayetno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriyati Sunarto, Bapak Larbadio, Bapak Prayetno Hadi, dan juga Bapak Ibu saudara kami yang lain Tuhan. Dan kami juga berdoa jika ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang juga dengan isoman mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara kami ini dengan cinta kasih dan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan memberkati, memberikan keberhasilan di dalam setiap proses pengobatan dan pemulihan yang mereka kerjakan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi,
Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiarti Rusdi, Bapak Suprapto, dan juga untuk Bapak Ibu kami yang lain Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir memberkati orang tua kami ini. Engkau yang mencurahkan berkat atas mereka, memberikan kedamaian di dalam kesepian yang mungkin mereka rasakan. Dan biarlah kasih-Mu boleh tercurah dan dirasakan oleh orang tua kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, menyehatkan kami, memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami boleh mengupayakan segala sesuatunya untuk kami menjaga kesehatan kami. Kami serahkan Tuhan segenap pergumulan-pergumulan pribadi kami juga. Tentang apapun itu, pekerjaan, keluarga, sekolah, dan biarlah Tuhan senantiasa menolong kami di dalam pergumulan-pergumulan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami serahkan seluruh pokok-pokok doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.